Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Bersama saya Siti Nur Aisyah, video kali ini akan membahas tentang paragraf yang membutuhkan kemampuan kita dalam hal merangkai kalimat. Kemampuan ini sangat penting bagi adik-adik sekalian sebagai mahasiswa, karena selama menempuh studi, adik-adik akan berhadapan dengan banyak aktivitas belajar yang menuntut kemampuan menulis atau bercerita. Nah, penasaran dengan seluk-beluk tentang paragraf? Silakan simak di video ini ya. Mungkin kita sering mendengar kata paragraf, terutama kalau kita sedang belajar bahasa. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan paragraf itu sendiri? Paragraf bukan hanya sekedar menggabung-gabungkan kalimat, tapi memastikan bahwa gabungan 4-10 kalimat yang kita rangkai mampu membentuk gagasan tentang satu topik tertentu. Untuk bisa seperti ini, maka antar kalimat dalam paragraf harus saling terkait. Saya yakin adik-adik sudah pernah menyusun paragraf atau menulis cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Tapi pernah tidak kita menilai apakah paragraf yang kita buat sudah sesuai aturan atau belum? Sebuah paragraf yang baik ditandai dari 3 aspek ini: kesatuan, koherensi, dan kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf ditentukan dari unsur penyusunnya yang terdiri dari gagasan utama yang merupakan topik yang mau kita sampaikan sebagai penulis. Gagasan utama selanjutnya dijelaskan dengan tegas di dalam kalimat utama. Kalimat utama ini memberikan gambaran umum tentang topik yang tadi kita pilih. Biasanya kalimat ini diletakkan di awal atau bisa juga di akhir paragraf. Gagasan utama selanjutnya dirincikan lebih dalam lagi oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas umumnya berisi data, opini, dan fakta pendukung dari sumber yang relevan. Untuk menegaskan keterkaitan antar kalimat dalam paragraf, kita butuh konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi ini bisa digunakan untuk menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Setelah kita paham unsur penyusun dan indikatornya, mari kita lihat klasifikasi jenis paragrafnya. Jenis paragraf bisa kita kelompokkan berdasarkan letak kalimat utama dan ceritanya. Jika kita bedakan berdasarkan letak kalimat utamanya, ada 3 jenis paragraf, yakni paragraf deduktif, yang kalimat utamanya ditempatkan di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, di mana kita menempatkan kalimat utama di akhir paragraf. Dan ada paragraf campuran yang mengulang kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana klasifikasi paragraf jika kita bedakan berdasarkan konteks cerita? Nah, kita akan mengenal 4 jenis paragraf yang punya konteks cerita yang beda-beda. Paragraf narasi biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Contoh mudahnya, paragraf narasi sering digunakan pada cerita-cerita detektif, kayak Detektif Conan, Sherlock Holmes, dan lain-lain. Kemudian, ada paragraf eksposisi, di mana kita memaparkan informasi secara rinci tentang satu topik. Jenis paragraf ini banyak digunakan pada karya tulis ilmiah. Ada juga paragraf argumentasi, yang isinya fokus pada penyampaian opini penulis tentang satu topik tertentu. Jenis ini sering kita temukan di berita di media massa. Terakhir, jenis paragraf persuasi yang isinya ditujukan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Gimana? Sudah makin paham tentang paragraf? Kesimpulannya, sebuah paragraf itu punya misi untuk menyampaikan informasi tentang suatu topik secara menyeluruh. Jadi penting sekali bagi kita untuk paham indikator dan unsur penyusunnya. Sementara itu, jenis paragraf yang tadi sudah dibahas memberikan kita pilihan yang bisa mendukung penyampaian informasi yang sedang kita lakukan. So, bijaklah dalam menentukan pilihan jenis paragraf yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan tambahan ilmu buat adik-adik supaya makin mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika adik-adik punya pertanyaan terkait materi ini, jangan ragu untuk langsung diskusi dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.